Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Islahiyah Muhammad Jalsipian dengan NIM 12022102336 dari kelas SI 4501. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software testing untuk mata kuliah PIS. Fitur yang saya pilih adalah fitur Add to Chart yang akan dilakukan metode black box dengan teknik state transition testing. Tujuan pengujian menggunakan teknik ini adalah memastikan bahwa perpindahan status atau state transition dari setiap skenario berjalan dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Selain itu, pengujian ini dapat untuk mengidentifikasi cacat atau defect atau masalah dalam manipulasi item dalam keranjang. Oke, mungkin langsung saja. Berdasarkan tabel pengujian untuk skenario pertama yaitu kondisi awalnya tidak ada produk dalam keranjang dengan eventnya yaitu memilih produk dari katalog, memilih ukuran yang tersedia, memilih warna yang tersedia, memasukkan jumlah yang diinginkan, lalu klik tombol add to cart. Untuk kondisi akhirnya produk ditambahkan ke keranjang. Lalu untuk expected reaction-nya, produk berhasil ditambahkan ke keranjang dan sesuai dengan atribut yang dipilih. Oke, untuk skenario yang pertama telah berhasil, yaitu dapat menambahkan item pada keranjang. Untuk hasil akhirnya dapat dilihat bahwa pada shopping cart terdapat item baru, yaitu Hero Hoodie dengan size XL dan warna green, dan jumlah satu sesuai yang diinputkan tadi. Lalu untuk skenario yang kedua, dengan kondisi awal ada produk dalam keranjang. Lalu eventnya memilih produk yang telah ditambahkan ke keranjang dari katalog, lalu memilih ukuran yang tersedia, memilih warna, memasukkan jumlah, lalu klik tombol add to cart. Kondisi akhirnya yaitu produk update. Lalu expected reaction-nya, produk berhasil diupdate dan sesuai dengan atribut yang dipilih. Oke, tes 2 berhasil. Yang sebelumnya item berjumlah satu, ketika ditambahkan satu lagi maka akan menjadi dua. Maka skenario 2 telah berhasil. Lalu untuk skenario yang ketiga, dengan kondisi awalnya tidak ada produk dalam keranjang. Lalu untuk eventnya, memilih produk dari katalog, tidak memilih ukuran, memilih warna, memasukkan jumlah, lalu klik tombol add to cart. Lalu kondisi akhirnya yaitu error dengan pesan select size. Expected reaction-nya, pesan error muncul mengingatkan pengguna untuk memilih ukuran sebelum menambahkan ke keranjang. Oke, ketika pada skenario ketiga, ketika kita tidak memasukkan size, maka akan muncul pesan seperti berikut untuk meminta pengguna memasukkan ukuran yang diinginkan. Lalu untuk skenario yang keempat, yang kondisi awalnya tidak ada produk dari dalam keranjang, lalu eventnya memilih produk dari katalog, memilih ukuran yang tersedia, tidak memilih warna, memasukkan jumlah yang diinginkan, lalu klik tombol add to cart. Dengan kondisi akhirnya yaitu error dengan pesan select color. Lalu expected reaction-nya, pesan error muncul mengingatkan pengguna untuk memilih warna sebelum menambahkan ke keranjang. Oke, pada skenario keempat, ketika kita sudah memilih ukuran tetapi tidak memilih warna, maka akan muncul pesan seperti berikut.
Lalu untuk skenario yang kelima dengan kondisi awal tidak ada produk dalam keranjang. Lalu untuk eventnya, memilih produk dari katalog, memilih ukuran yang tersedia, lalu memilih warna yang tersedia, tetapi tidak memasukkan jumlah, lalu klik tombol add to cart. Lalu kondisi akhirnya error select quantity. Lalu expected reaction-nya pesan error muncul mengingatkan pengguna untuk memilih jumlah sebelum menambahkan ke keranjang. Oke, mungkin ada sedikit kesalahan ketika kita sudah memasukkan size dan color tetapi tidak memasukkan jumlah, maka akan muncul pesan seperti berikut. Lalu untuk skenario yang keenam, dengan kondisi awalnya ada produk dalam keranjang, lalu mengklik tombol edit pada produk yang telah ditambahkan ke keranjang, memilih ukuran yang baru, memilih warna yang baru, memilih jumlah yang baru, lalu klik tombol update update card. Lalu kondisi akhirnya item update, lalu expected reaction-nya, item di keranjang berhasil diupdate dengan atribut yang baru dan sesuai dengan atribut yang dipilih. Nah, lalu ketika untuk skenario yang keenam, ketika ingin update item pada keranjang, maka akan seperti berikut. Dan item akan diupdate sesuai yang kita inginkan. Lalu untuk skenario yang ketujuh yaitu dengan kondisi awal ada produk dalam keranjang. Lalu untuk eventnya mengubah jumlah produk pada produk yang telah ditambahkan di keranjang. Lalu klik tombol update shopping cart. Lalu kondisi akhirnya item update. Lalu untuk expected reaction-nya item di keranjang berhasil diupdate dengan atribut yang baru dan sesuai dengan atribut yang dipilih. Oke, pada skenario yang ketujuh terdapat kesalahan pada untuk skenario yang ketujuh yaitu sebagai berikut. Ketika kita mengubah eh, jumlah item pada shopping cart, maka lalu kita update, lalu update pada keranjang item berhasil diupdate, namun tidak terdapat pesan pesan bahwa
item telah diupdate yang membuat pengguna akan kebingungan ketika tidak ada pesan tersebut. Lalu untuk skenario yang ke-8, dengan kondisi awal ada produk dalam keranjang, lalu klik tombol hapus pada produk yang ingin dihapus dari keranjang, lalu kondisi akhirnya item remove, dan expected reaction-nya item berhasil dihapus dari keranjang. Oke, untuk skenario yang ke-8, ketika pengguna ingin menghapus item pada keranjangnya, maka dapat menekan icon berikut, lalu akan akan diupdate dengan dihapus item yang dipilih. Namun, ketika ingin menghapus item, tidak terdapat pesan bahwa item berhasil dihapus. Lalu untuk skenario yang ke-8, dengan kondisi awal ada produk dalam keranjang. Lalu untuk eventnya, klik tombol hapus pada semua item dalam keranjang. Lalu dengan kondisi akhir, card empty. Lalu untuk expected reaction-nya, keranjang kosong setelah semua item dihapus. Ya, mungkin ada sedikit error. Untuk skenario ke-8, ketika pengguna ingin menghapus semua item pada keranjang, maka semua item akan terhapus dan akan ada pesan seperti berikut. Lalu untuk skenario yang ke-10, dengan kondisi awal tidak ada produk dalam keranjang. Lalu untuk eventnya memilih produk dari katalog, tetapi tidak memilih ukuran yang tersedia, tidak memilih warna yang tersedia, tidak memasukkan jumlah, lalu klik tombol add to cart. Lalu kondisi akhirnya error, incomplete selection. Untuk expected reaction-nya, pesan error muncul karena pengguna tidak memilih atribut apapun sebelum menambahkan keranjang. Untuk skenario yang ke-10, ketika pengguna tidak memasukkan ukuran, warna, dan jumlah, maka akan muncul pesan seperti berikut. Oke, jadi terdapat defect atau kecacatan pada website tersebut, seperti defect pada penambahan produk ke keranjang, gambar produk pada keranjang tidak berubah sesuai dengan pilihan opsi yang dilakukan. Defect yang kedua yaitu defect pada update produk di keranjang. Gambar produk pada keranjang tidak berubah sesuai dengan pilihan opsi yang dilakukan pada saat update produk ke keranjang. Lalu untuk yang sebelumnya, pada saat tambah produk ke keranjang. Lalu defect yang ketiga, defect pada saat menghapus item yang sudah ada pada keranjang. Tidak terdapat pemberitahuan atau pop-up ketika berhasil memperbarui shopping cart pada saat kita melakukan update produk ke keranjang. Lalu defect yang keempat,
Efek pada saat mengubah jumlah item yang sudah ada pada keranjang tidak terdapat pemberitahuan atau pop-up ketika berhasil memperbarui shopping cart. Pada saat kita update produk dari keranjang. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.